إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya hendak menyampaikan sebuah tema mensikapi pandemi COVID-19 dengan semangat Idul Kurban. 4 poin yang hendak saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhanmu telah memaklumkan, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur padaku, maka sungguh aku tambah nikmat kepadamu, dan jika engkau kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Ayat ini ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, lain wahadatum wa ata'tum la azidannakum minas sawab. Sungguh jika engkau mentauhidkan aku dan engkau mentaati aku, maka sungguh aku tambah kepadamu balasan kebaikan. Jamaah rahimakumullah, pengamalan dari ayat ini adalah kita melihat kepada surah An-Nasr ayat yang ketiga yang berbunyi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi setiap kita selesai dari pekerjaan, baik terkait dengan dunia ataupun akhirat, atau ketika kita selesai melaksanakan ibadah, baik itu ketaatan, bersedekah, membantu orang lain, atau ketika kita terhindar dari suatu musibah, atau ketika kita terhindar dari suatu perbuatan dosa, maka kita mengucapkan 3 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, dan astagfirullahaladzim. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, hikmah syariat ibadah kurban. Hanya 2 saya sampaikan. Yang pertama yaitu dengan tauhid derajat manusia menjadi mulia. Ini dilihat dari peristiwa Allah mengganti Ismail alaihissalam dengan 9 kambing yang besar, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat yang ke-106 dan 107 yang berbunyi, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa hadainahu bidzibhin adzim. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata, dan kami ganti ia dengan sembelihan kambing yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak pantas untuk dikorbankan atau menjadi tumbal-tumbal sesembahan selain Allah. Bahkan ikhwati fillah, Allah SWT menyamakan satu manusia dengan seluruh manusia, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat ke-32 yang berbunyi, man qatalan nasa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia tanpa membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, yaitu mencegah dari kematian, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian makna ibadah kurban yang kedua adalah dari penyembelihan hewan kurban. Kita ambil makna, yaitu kita membuang sifat-sifat kebinatangan seperti rakus, egois, merusak, permusuhan, dan kita ganti dengan sifat qanaah, peduli dengan orang lain, rukun, dan bekerja sama.
Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu amalan yang mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajjil muhrim, wa man kharaja ila tasbihi duha la yunsibu illa iyyah fa ajruhu ka ajri mu'tamir. Rawahu Abu Daud wa hasanahu al-Albani. Dari Abu Mahya berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Perhatikan, saya ulangi, dalam keadaan suci, artinya dia adalah berwudu dari rumahnya, menuju sholat wajib yaitu di masjid secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan telah muhrim. Dan barang siapa yang keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat duha dan tidak hanya keluar kecuali sholat tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti umroh. Ikhwati fillah, dua poin yang kita garis bawahi di sini yaitu yang pertama, mutatahhiron, dalam keadaan suci. Mengapa? Karena ibadah haji yaitu tawaf harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Jika dia batal, maka dia harus berwudu dan menyempurnakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Kemudian poin yang kedua, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Maka di sini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini tertunda dalam melaksanakan ibadah haji karena pandemi COVID-19. Kita doakan semoga Allah berikan kepada mereka kesabaran dan Allah berikan kepada mereka umur yang panjang dan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang saat ini belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kedepannya Allah mudahkan dan Allah beri kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu nasihat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna rifqa la yakunu bi syai'in illa zanahu wa la yunja'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah yang Allah ridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya atau membagusnya, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali pasti akan memperburuknya. Jamaah, 3 pelajaran kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah lemah lembut adalah metode dalam berdakwah, dalam pendidikan, dalam interaksi dengan masyarakat, dan juga interaksi dengan hewan-hewan di sekitar kita. Maka kita harapkan kepada panitia kurban dan juga pada yang menyembelih hewan kurban untuk bersikap lemah lembut kepada hewan-hewan kurban yang diamanah kepadanya. Selanjutnya pelajaran yang kedua, lemah lembut mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, sikap kasar mendatangkan keburukan dan permusuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran ketiga, kita berusaha untuk selalu bersikap lemah lembut, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam rumah kita, terhadap istri kita, terhadap
anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Kemudian juga kita bersikap lembut di tempat kerja kita, di tengah masyarakat, dan di mana kita berada, dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan berita-beritanya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin.